Hai guys, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video ini aku akan membahas suatu kasus, yaitu tentang peretasan yang pernah dialami sama Sony Pictures Entertainment. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, aku akan kasih tahu background tentang Sony Pictures Entertainment dulu ya. Jadi Sony Pictures Entertainment adalah sebuah produsen film dan juga acara televisi yang merupakan bagian dari Sony. Nah, perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1989 oleh Coca-Cola Company dengan nama aslinya yaitu Columbia Pictures Entertainment. Di tahun 1991, setelah diperoleh sama Sony Corporation, perusahaan ini tuh berganti namanya menjadi Sony Pictures Entertainment. Sony Pictures Entertainment ini dulunya tuh pernah diretas sama hackers pada tahun 2014. Nah, gimana kronologinya? Karena itu, marilah kita masuk ke kronologinya ya. Cek! Jadi kronologi awalnya, ketika para karyawan Sony ini tuh mulai masuk kerja pada hari Senin tanggal 24 November tahun 2014, mereka menemukan kalau jaringan perusahaan mereka ini tuh telah diretas. Di mana para hacker ini tuh mencuri sekitar 100 terabyte data yang ada di Sony, di mana data-data itu tuh termasuk informasi pribadi tentang karyawan Sony dan juga keluarganya. Terus ada email antar karyawan, informasi tentang gaji eksekutif di perusahaan. Selain itu, para hacker ini tuh juga mengambil data-data pribadi artis, film-film, kumpulan email, laporan keuangan, dan juga password saver. Selain itu, para hacker ini tuh juga meninggalkan pesan ancaman kepada Sony yang isinya mereka ini mengancam akan merilis informasinya Sony jika mereka ini tuh tidak memenuhi tuntutan dari para hackers. Nah, menurut seseorang yang mengaku sebagai mantan pekerja dari Sony Entertainment itu, memposting gambar ini ke Reddit yang menunjukkan pesan yang muncul di layar komputer karyawan Sony pada hari Senin itu. Para peretas ini menyebut diri mereka itu sebagai Guardian of Peace atau GOP, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penjaga perdamaian. Nah, sampai sekarang tuh belum ada yang bisa memastikan kenapa para hackers ini tuh menggunakan nama Guardian of Peace ini tuh sebagai nama mereka. Karena adanya peretasan ini, jaringan Sony ini tuh sempat terputus selama beberapa hari, yang dimana mengakibatkan para staf dari Sony ini terpaksa bekerja dengan menggunakan papan tulis. Ternyata nggak hanya melumpuhkan jaringannya Sony dan juga mengambil data-datanya, tapi para hacker ini juga menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Sony. Mereka juga membocorkan lebih dari 33.000 dokumen penting dan juga rahasia milik Sony Pictures, mulai surat-surat koresponden pribadi mengenai gaji para eksekutif Sony hingga data gaji dan juga kinerja karyawan Sony. Para hacker ini juga memposting 5 film Sony yang dimana 4 dari itu tuh sebenarnya belum jatuh tanggal rilisnya. Film-film yang telah tersebar itu adalah film yang berjudul Fury, Annie, Mr. Turner, Still Alice, dan To Write Love on Her Arms telah banyak muncul dalam situs file sharing dan dapat diunduh secara leluasa oleh para pengguna internet. Terus kerugian yang dialami oleh Sony Pictures karena peretasan ini tuh kurang lebih sekitar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Banyak Nah, biaya ini digunakan untuk membayar kegiatan penyidikan kasus peretasan, terus ada perbaikan dan juga pergantian komputer, dan pencegahan serangan cyber agar kejadian ini tuh tidak bisa terulang lagi gitu. Serangan ini tuh bisa dibilang sangat dahsyat, bahkan FBI ini bahkan sampai turun tangan untuk memperingatkan perusahaan lain atas keberadaan software berbahaya yang bisa menyerang sistem mereka kapan saja. Sekarang kita akan masuk ke proses penyelidikannya ya guys ya. Cek! Kesimpulan dari FBI ini mengklaim kalau peretasan yang terjadi di Sony Pictures ini tuh dilakukan oleh pihak Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh James B. Comey,
yaitu seorang direktur FBI, di International Conference on Cyber Security di New York, Amerika Serikat. FBI ini mengklaim kalau mereka ini tuh memiliki bukti otentik yang menunjukkan kalau Korea Utara adalah dalang dibalik peretasan Sony Entertainment. Hasilnya ditemukan bahwa sejumlah baris kode dan algoritma enkripsi memiliki kesamaan dengan senjata cyber bikinan Korea Utara. Dilansir dari The Verge, bukti yang dimaksud itu adalah bukti berupa alamat IP atau Internet Protocol yang tidak disembunyikan secara rapi oleh pihak hackers. Nah, kelalaian dari hackers ini membuat penyelidik di FBI ini tuh bisa melacak dari mana asal email dan juga pesan yang disampaikan oleh GOP atau Guardian of Peace kepada karyawan Sony. Menurut FBI, alamat IP-nya itu tuh menuju ke sebuah kota yang bernama Kota Pyongyang, yaitu sebuah ibu kota di Korea Utara. Sebagaimana yang diketahui, kalau Korea Utara ini tuh memberlakukan akses yang ketat kepada warganya untuk mengakses internet. Semua koneksi internet ini tuh dikontrol oleh pemerintah Korea Utara. Sehingga pihak ketiga ini akan sulit untuk membaca IP address-nya Korea Utara tanpa sepengetahuan pemerintah. The extraordinary response coming after FBI investigators pieced together a trail of clues, including IP addresses apparently linked to Pyongyang, lines of computer code used by North Korean hackers in the past, and striking similarities between this attack and a series of devastating cyber assaults targeting South Korean banks and cell phones last year. Selain itu, peretasan ini tuh bisa jadi karena marahnya dan juga protesnya masyarakat Korea Utara terhadap sebuah film yang akan dirilis oleh Sony Pictures. Nah, film ini adalah film yang berjudul The Interview. Film ini menceritakan tentang dua orang jurnalis yang direkrut oleh CIA untuk melakukan misi pembunuhan terhadap pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un. Kelompok dari Guardian of Peace ini juga bahkan mengancam akan membuat penonton dari film The Interview ini mengalami nasib yang buruk, termasuk orang-orang yang tinggal dekat dengan bioskop yang memutarkan film itu. This message, posted by the hacking group Guardians of Peace, warns moviegoers to stay away from theaters when they start showing Sony's new film, The Interview. How bitter fate those who seek fun in terror should be doomed to, the warning reads. The world will be full of fear. Remember the 11th of September, 2001. Peretasan tersebut mengakibatkan batalnya penayangan film The Interviews di bioskop-bioskop Amerika Serikat yang pada awalnya itu akan dirilis pada hari Natal. Karena jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat ini tuh menarik diri untuk menayangkan film itu karena mendapat ancaman dari hackers. Keputusan yang diambil oleh Sony ini kemungkinan besar karena adanya rasa khawatir akan adanya aksi serangan pada saat pemutaran film berlangsung, seperti yang dikhawatirkan oleh para pengusaha bioskop di Amerika Serikat. Bowing to threats of potential violence at movie theaters, Sony Pictures Entertainment pulled the plug. In a statement, Sony said, "We have decided not to move forward with the planned December 25th theatrical release." Sony said it made that decision with paramount interest in the safety of employees and theatergoers. Terus pihak Korea Utara ini secara resmi membantah jika mereka ini tuh terlibat dalam peretasan Sony Entertainment. Bantahan tersebut bahkan juga kembali ditegaskan oleh Korean Central News Agency atau KCNA, yang dimana pihak KCNA ini menyatakan kalau tidak menutup kemungkinan kalau peretas dari Sony Pictures Entertainment ini adalah kelompok hacker pendukung Korea Utara. Tapi si KCNA ini menegaskan lagi kalau serangan cyber ini tuh dilakukan bukan atas perintah dari pemerintah Korea Utara. Korea Utara pun karena sudah dituduh akhirnya menuduh balik Amerika Serikat sengaja mengaitkan kasus itu tuh dengannya. Pihak dari Korea Utara juga mengatakan kalau Presiden Barack Obama ini secara sembrono menyebarkan fitnah kalau pihak Korea Utara ini tuh merupakan dalang di balik peretasan Sony. Dan mereka pun mengancam akan menyerang White House, Departemen Pertahanan, dan seluruh Amerika. Amerika Serikat memberikan respon tegas terhadap Korea Utara terkait adanya peretasan di Sony Entertainment. Nah, pemerintahan Obama ini mengumumkan sanksi kepada Korea Utara
karena telah melakukan serangan cyber kepada Sony Pictures Entertainment yang dinilai merugikan banyak pihak dan juga mengancam keselamatan dari masyarakat Amerika Serikat. Nah, sanksi ini dijatuhkan kepada 3 pihak, termasuk organisasi intelligence, pedagang senjata, dan 10 figur penting warga Korea Utara. Yang dimana mereka yang kena sanksi ini tidak akan dapat lagi untuk mengakses seluruh sistem finansial yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, warga negara Amerika Serikat, termasuk para berbisnis juga tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi apapun dengan pihak yang dijatuhkan sanksi. Terus siapa dong yang bertanggung jawab kalau Korea Utaranya tetap kekeh kalau mereka bukan pelakunya, terus sedangkan kalau Amerika masih tetap kekeh juga kalau Korea Utara adalah pelakunya. Terus siapa tuh yang tanggung jawab? Amerika Serikat menuduh seorang hackers dari Korea Utara yang bernama Park Jin-hyuk yang diduga berada di balik serangan peretasan Sony Entertainment di tahun 2014. Terus ada serangan ransomware WannaCry di tahun 2017 dan pencurian cyber di Bangladesh Bank. Nah, Park Jin-hyuk ini juga diduga mencoba meretas proyek sistem pertahanan THAAD misil milik Lockheed Martin yang dikerahkan di Korea Selatan. Nah, pria ini juga diduga terkait dengan Lab 110, yaitu salah satu organisasi peretas yang konon didalangi oleh pemerintah Korea Utara atau yang dikenal juga dengan nama Lazarus Group. Namun pihak Korea tetap menepis tanggapan itu. Pihak dari Pyongyang ini atau dari pihak Korea Utara ini menyebut Park Jin-hyuk ini adalah sosok yang tidak nyata, alias orang itu sebenarnya nggak benar-benar ada gitu loh. Nah, meskipun Korea Utara ini mengklaim kalau Park Jin-hyuk ini adalah sosok yang tidak nyata atau nggak benar-benar ada, FBI tetap menyebarkan poster buronan yang memajang foto Park Jin-hyuk yang jadi target pemeriksaan mereka. Terus pada tanggal 8 Desember tahun 2020, surat perintah untuk penangkapan dari Park Jin-hyuk ini mulai dikeluarkan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Setelah dia ini dikenai dakwaan berupa konspirasi melakukan beberapa serangan dunia maya, nah salah satunya yaitu Sony Pictures Entertainment. Terus pada tanggal 17 Februari tahun 2021, baru-baru ini emang, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengungkapkan dakwaan kepada 3 pemrogram komputer asal Korea Utara dan warga Korea Utara lainnya yang terlibat dalam peretasan Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 dan percobaan pencurian hampir 1 miliar US dollar atau 14 triliun rupiah dari Bank Sentral Bangladesh pada tahun 2016. 3 pemrogram komputer yang berasal dari Korea Utara yang dituduh ini ada Park Jin-hyuk yang berusia 36 tahun, terus Kim Il yang berusia 27 tahun, dan John Chang-hyuk yang berusia 31 tahun. Nah, dakwaan yang baru dibuka ini memperluas tuntutan pidana yang menuntut Park Jin-hyuk pada tahun 2018 dan juga menambahkan 2 terdakwa Korea Utara tambahan. Jaksa penuntut ini mengatakan kalau ketiga orang ini adalah seorang badan intelijen militer Korea Utara dan melakukan peretasan atas perintah dari pemerintah dengan tujuan untuk menggunakan dana yang dicuri ini untuk kepentingan rezim. Nah, 3 orang yang dituduh tadi itu diyakini tengah berada di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara ini tidak pernah mengekstradisi warganya ke Amerika Serikat untuk dihadapkan ke proses penegakan hukum di Amerika Serikat. Nah, sampai sekarang saat aku take video ini, info yang aku dapat yang terbaru itu baru sampai segitu dulu. Tapi yang pasti peretasan yang dialami sama Sony Pictures Entertainment ini diklaim sebagai serangan cyber yang paling misterius yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Ya guys, itu tadi adalah sebuah kasus peretasan yang dialami sama Sony Pictures Entertainment yang terjadi pada tahun 2014. Nah, ini aku kan take pada tanggal 5 Maret kan. Jadi mungkin dari kalian ada yang punya info tambahan lagi tentang kasus ini, bisa kalian tulis aja di kolom komen ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.